Teman-teman Prasial sih. What's up? Pakai bahasa Inggris ya gitu. Iyo Ika. Kita harus pakai bahasa Inggris. Soalnya bulan ini banyak yang pakai bahasa Inggris. Padahal nilai bahasa Inggris kata Mas ya lumayan lah ya. Ya, lumayan. Memalukan maksudnya. Lumayan, jangan memalukan dong, Kak. Iya. Lumayan membanggakan. Oh, ya harusnya gitu bagi ya. diri sendiri. Gimana, Kak? Hari ini kayaknya kita enggak sendirian lagi nih. Iya, Enggak berdua lagi. Kita kedatangan tamu spesial pakai telur. Wah, martabak itu, Kak. Itu martabak ya. Bukan tamu itu, Ini Kak. narasumber kita teman kita yang sudah expired gitu. Expired. Tapi tetap dipakai Tuhan luar biasa dalam Iya. pelayanan di umur. Amin. Kita sambut Mantan ketua kita Sofyan. Sofyan siapa, Kak? Sofyan siapa ya? Sofyan juga Albert. Sofyan juga Albert. Promosi Instagram. Udah ganti, Oh, udah sudah ganti. ganti. Lupa. Biasa dipanggil tapi Sofi. Sofyan Albert dipanggil Sofi. Nah ya, gimana itu? Gimana itu? Ya. Mungkin bisa cerita asal usul nama. Jadi nanti jadi ini malah kita. oh iya, gimana? Masalah Silakan. jelasin nggak? Oh, boleh. Boleh lah. Jadi di gereja kita itu dalam satu lingkup umur ya. Iya. Albertnya 3. Oh. Nama saya Pantesan. Sofyan Albert. Oke, jadi teman-teman bisa terjawab kan? Iya. Terjawab kenapa dipanggil Kenapa Sofi? dipanggilnya Sofi? Ya, apalagi yang baru Karena masuk. saya soft ya. Yang baru sama masuk bingung enggak? Boleh memperkenalkan diri kesibukan sekarang apa? Wih, Kok Sofyan? nama saya Sofyan Albert. Keren berwibawa. Berwibawa. Ya umur saya. Penjual Umurku borak. belum 20 tapi hampir 20. Oke. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati sampai Amin. bisa ulang Amin, tahun amin. yang ke-20. Amin. Ya. Jadi kesibukan saya biasanya kuliah sambil tidur. Soalnya di rumah. Kesibukan ya, itu Itu kesibukan. kesibukan. Itu Itu sekarang sibuk. kesibukan anak sekarang beda. It- Kuliah sambil Gimana, Kak? tidur, belajar sambil tidur online. Oh iya. Iyalah, Semua gitu ya. Jujur. dosen jelasin. Tidur. Tolong jangan dicontoh teman-teman, tolong Iya, ya, tolong ya. Ini salah satu contoh ya yang Salah contoh tidak buruk. contoh tidak baik, tolong jangan diikuti. Iyalah, 7 Jangan tahun. dipraktekkan di rumah. Dipraktekkan di rumah. Oke, kita mau bahas apa kali ini, Stefan? Ini kan sudah masuk Desember nih, Kak. Wah iya ya. Iya. Biasanya Pantes Desember gitu tuh ya. ada apa? Ada Tahu nggak? ada hujan, ada hujan. Ya, Oh, itu udah semua hujan. bulan Desember ada. Desember ada payung. Ada sedia payung. Ada Biasanya itu. tanggal 31 bagi-bagi payung tuh. Bukan payung, kalender. Oh iya, kalender. Kalender yang Maaf. dibagi kalender. Maaf. Selain itu kita ada sesuatu yang siap tahun tuh dirayain nih. Apa ya? Ulang tahun saya. Ulang tahun saya. Desember juga. Yang mau kirim kado silahkan. Silakan hubungin di bawah ini. Alamatnya nanti nggak saya taruh. Enggak, DM aja. Transfer aja lebih butuh saya. Transfer. Duit jajan berhenti, Bos. Bulan ini kita merayakan NATAL. Bisa ngeja? Oke. Apa, Kak? Sudah Natal gitu ya. Oh iya. Gak terasa ya, terasa sih sebenarnya. Tapi nggak terasa loh ya Nggak Natal terasa, sekarang tuh. Kan biasanya kita Natal kan Desember. Kita sudah siap-siap tuh dari Oktober, Benar, September kita sudah kayak bikin Ada latihan. ayo kita ada konsep apa gitu. Iya. Kan biasanya kita kalau yang remaja pemuda kan dipasrai di tanggal 31. Bener. Kayaknya nggak terasa karena sekarang lebih banyak tidur kali ya. Tahu-tahu bangun Natal, Desember. Kita remaja pemuda sekarang kan bangun-bangun pelayanan ke gereja 1 jam langsung pulang. langsung pulang, Nggak kerasa ya? Apalagi online school di rumah dari pagi sampai sore lagi tetap Benar di rumah. banget, tetap di rumah. Gak Jadi kerasa. Online school ya? Iya. Pagi sampai sore ya? Iya. sama. Sama. Cuman Kak Thomas yang nggak online ya. Ya kelihatan ya Aduh. umurnya beda ya. Ya, jadi tahu ya Kita semuanya. kita melihat perbedaan umur. Oke, gimana? Natal kita mau bahas gimana? Kalau dengar kata-kata Natal, kita kan pasti identik dengan sesuatu nih. Betul.
Kira-kira apa sih yang identik dengan kata-kata Natal? Natal, menurutku Natal lo identik sama Christmas. Waduh. Itu bukan identik, itu memang bahasa Inggrisnya Christmas. Itu Kak apa Thomas ya? aja tahu loh. Saya mikir dulu. Ya kalau Natal, kalau di benakku Natal tuh yang tadi aku bilang ya, kayak sibuk, terus makin padat. Tapi enaknya adalah di Januari agak los. Pelayanannya mesti agak kendor dikit. Oh gitu. Ya. Karena Semangatnya kendor nggak? semangatnya enggak Iya dong. toh, harus toh ya. Dompetnya kendor. Aduh, tolong. Tolong jangan ditonton orang Tolong, tuanya. tolong papa mama. Papa mama kalau nonton rekening habis. Waduh. Bahaya. Salah narasumber ya kita ini. Oke. Gimana kalau Steven sendiri? Kalau aku Natal apa ya? Natal itu identik dengan perayaan. Perayaan ya. Iya, kita kan merayakan Natal. Identik dengan pesta. Tapi bukan party loh, Kak, bukan party. Beda. Beda Pesta ya? sama party beda. Beda. Beda bahasa. Beda bahasa. Pesta party beda belakang huruf. Oh iya. Konotasinya tuh beda. Saya nggak masuk ya, gitu ya, nggak masuk ya. Cuma orang bertingkat tinggi itu yang bisa paham. Apanya yang tinggi, Kak? Umurnya. Iya. Bisa lihat lah ya, yang mana yang masih sekolah rambutnya, yang mana yang kuliah nih, yang mana yang sudah, Ya, sudah punya keluarga. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Aduh, aku ngomong banter banget. Soundman maaf ya, jadi di belakang kita tuh ada soundman. Di belakang kamera Ada satu orang tuh jagain kalau ada lihat ya. 1 tuh yang sana, 2, 3, 4. Mantap. yang jaga 1. Ya, yang Satu jaga orang 1. doang. Ya, lebih ke cara meriah ya, perayaan pesta gitu. Iya, bener. Perayaan, celebration. Celebration. Makanya banyak di mall-mall gitu ya, kalau kita masuk kan pasti kita di bulan-bulan Natal disambut sama sapam, selamat datang. Itu juga tiap bulan ya. Itu tiap bulan, Kak. Disambutnya satpamnya pakai seragam Santa Claus. Bener. Harusnya gitu. Om, minta dia. Iya, Natal selalu identik dengan kayak gitu ya. Iya. Santa Claus, padahal Santa Claus nggak ada kaitannya dengan Natal sih menurut Kak Thomas gitu. Ya tapi gitulah yang terjadi gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut Sophie, Natal itu buat kamu apa sih gitu ya? Selain tadi ya, selain apa ya, kesibukan, pelayanan, padat, persiapan dan lain-lainnya. Kira-kira buat kamu apa Natal? Sebelum menjawab, Pribadimu sendiri. sebelum menjawab kita minum dulu. Iya. Silakan sponsor. Sponsornya Kosong. nggak ada. Jangan yang mau gitu. dipromosiin Sponsornya gereja kita sendiri. enggak, selain gereja kita kalau misalnya ada sponsor mau masuk 10% buat Tuhan, 90% kita makan pecel mau. Gak Ya. jadi jawab minum. Maaf teman-teman. Komersial break. Ya, Natal menurutku ya selain yang tadi kita itu ngerayain yang namanya kelahiran Yesus Kelahiran. Kristus. Itu kan kita sudah tahu semua lah ya. Tapi yang di makna lahirnya itu jangan cuma merayakan Yesus Kristusnya aja yang lahir lagi terus-terusan, tapi kita juga harus bisa lahir baru juga ke depannya. Merry Christmas kan di Desember, Januarinya kalau bisa dirinya baru, bukan dirinya ya, jiwanya baru. Jiwanya diperbaharui gitu ya. Yes. Oke. Berat ya, yang di sini berat ya. Lumayan. Nampaknya usia Anda telah berubah ya. Lepas dari tin langsung Oh iya mainnya dong. drastis. Oh iya dong, pembinanya Luar biasa. tetap sama aja. Lanjut. Kalau bagi Steven sendiri gimana? Bagiku mungkin menyambung ke Sofi tadi ya, kan Ya. kelahiran Tuhan. Natal itu melambangkan ada kasih dari Tuhan. Yes. Kasih dari Tuhan ya. Iya, kan soalnya di Yohanes kan dibilang oleh karena kasihnya memberikan anak yang tunggal. Benar, Berarti benar. kasih. Ya, Tuhan memberikan kita kelihatan kasih. mana yang baca Alkitab terus ya. Loh, jangan gitu. Bangga loh Kak Thomas loh. Terharu. Bukan gitu. Ada tisu nggak ya? Ada tisu nggak? Bukan gitu, Kak. Ah. Sudah tahu temanya makanya persiapan dulu. Saya di briefing barusan tadi. Nanti kita ngomongin ini. Oke. Oke. Jadi lebih ke arah kasih gitu ya. Oke. Ya setuju sih antara Sophie dan Steven. Buat Kak Thomas juga jangan sampai kita salah memahami Natal gitu ya. Memahami Natal kayak tadi, jangan-jangan kita justru memahami Natal, wah saatnya kita sibuk,
saatnya kita pasang pohon Natal, saatnya kita latihan ini, drama, paduan suara dan lain-lainnya. Akhirnya kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya ya. Ya, Kak Thomas setuju tadi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, karena jelas banget di Alkitab yang tadi Stephen udah bilang gitu ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, kalau kita ambil dari itu, Natal berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah gitu kan akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa yang kekal. Menurut Kak Thomas itu yang paling penting gitu ya. Jangan sampai Natal dimanai kado dari papa. Atau saatnya kita tukar kado. Beli 5.000 dapat 25.000. Yang dibungkus koran. Iya, dibungkus koran kan, kita cari yang lebih mahal gitu. Jangan sampai cuma itu, tapi benar-benar harus benar-benar merepresentasikan bahwa Natal itu kita sadari sebagai kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita untuk menebus dosa kita. Karena itu seharusnya benar tadi yang kata Sophie ya gitu, bahwa pas Natal, waktu memperingati Natal bukan sibuk di perayaannya doang, sibuk ini sibuk itu, tapi ambil komitmen untuk kita mulai hidup baru gitu ya. Kita mulai meninggalkan dosa-dosa yang sering kita lakukan, kita tinggalkan gitu ya. Ya seperti itulah makna Natal menurut Kak Thomas, harus dimaknai sampai situ. Jangan cuma sampai tukar acaranya kado doang ya, tukar kado, baju baru, sepatu baru. Jangan sampai kalau ke gereja Natalan cuman mau lihat performance-nya, nyanyinya, ngedance-nya ya. Benar. Jangan sampai kita worship-nya tuh karena ya cuma celebration gitu. Iya, celebration. Worship-nya tuh karena kebiasaan per tahun. Benar. Lampunya der. Benar. Lagu Natal kan cuma setahun sekali waktu Natal. Apalagi kalau sampai kamu tahu lagu Natal, tahu mana Jingle Bell. Aduh, Jingle Bell. Kan harusnya bukan itu ya. Terus Santa Claus is come home. Apa itulah? Iya, itu justru enggak ada di gereja. Enggak ada. Natal itu bicara tentang kelahiran Kristus, kasih Allah itu besar. Berarti harusnya apa? Kasih harusnya Allah tak terduga. Saya ikut kau satu terus ya, jadi maaf. Lagunya begini. Itu lagunya luar biasa mendalam itu. Jangan sampai nanti kalau Natal cuman malam Natal datang lilin-lilin story. Malam Natal guys. Oh iya tuh. Guys, gue Natalan nih ya gitu. Oh iya tuh, kalau bisa teman-teman lo waktu ibadah enggak usah story lah. Biar intim aja. Benar. Kita harus benar-benar memaknai Natal. Tuhan, thank you buat anugerahmu untuk penebusanmu bagi kami yang berdosa ini. Emang harus kayak gitu. Jadi jangan pas ibadah malah pasang story, guys, gue lagi di gereja nih guys. Lagi nyanyiin Kak, lagunya kan Syahdu tuh. Oh Holy Night. Guys, kita lagi nyanyi Holy Night nih pakai lilin. Tuh lihat bagus banget kan. itu kalau saya lewat langsung. jangan sampai bilang gini. Kalau anak Tuhan kumpulnya di gereja ya guys. Jangan sampai gitu ya. Pas lagi ibadah gitu. Itu kayak drama kita ya. Waduh. Kapan itu? Apa drama saya aja ya? Gitu ya. Oke. Thank you Stephen itu. Nah, kan menariknya kita ada di masa pandemi gitu ya. Di masa pandemi. Berarti kan perayaan Natal mungkin gak akan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gak akan bisa seperti yang tadi sibuk ini. Kira-kira bagaimana sih kita bisa mengisi Natal ini di masa pandemi COVID-19 tapi tidak kehilangan sukacita dan gairah? Kira-kira gimana Kak Sophie? Boleh berpikir sejenak. Belum dapat jawabannya ya. Ada pilihan soalnya telepon teman atau 50-50. Soalnya gini. Gimana? Aku jujur aku belum tahu. Soalnya ini pengalaman pertama. Iya benar. Iya sih. Kan kita jangan sampai terulang lagi lah ya. Jangan sampai terulang lagi. Ya kalau terulang paling enggak kita bisa tahu lah ya caranya gimana. Cuma kalau sekarang ditanya gimana caranya, jujur aku belum tahu. Cuma bingung. Ya bingung toh, kan biasanya di gereja sibuk kayak tadi gitu. Terus bisa ngerayainnya sama teman-teman, mungkin bisa habis ibadah bisa sharing-sharing sama teman, bisa kumpul. Kalau bahasa Semarang ngomong kongko. Kalau bahasa kerennya Christmas din. Apa tuh? Dinner. Oh, Christmas dinner. Maaf enggak pernah dinner. Maaf biasanya kata Mas doa doang. Kalau Kosof Christmas ngangkringan. Angkringan. Bener. Gimana? Ya
gimana ya? Mungkin aku akan mungkin nggak bisa tanggal 24 terus tanggal 25 bakal merenung di rumah sih. Mungkin bukan merenung maksudnya. Tapi mungkin aku bakal cari satu hari kosong buat misalnya mungkin tanggal 31. Setelah tanggal 31 kan besok tanggal 1 nih bisa tahun baru gitu kan. Jadi aku bisa kayak mikir tahun ke depan aku harus gimana, terus apa yang harus aku perbaiki dari hidupku ini. Lebih ke arah refleksi ya. Iya dong. Mengisi Natal ini dengan berefleksi gitu ya. Oh, oke. Kalau Steven kira-kira gimana? Caranya itu di pandemi ya Kak. Mungkin ya sama kayak Kosof ya. Ini kan pengalaman pertama. Biasanya pelayanan gereja nyiapin drama kayak disuruh nyanyi kayak biasanya kan ada choir tuh junior tuh. Junior ya. Iya. Biasanya latihan, biasanya Sabtu datang ke gereja latihan junior, tapi tahun ini mau ngapain coba? Iya. Di rumah. Ya coba ngapain ya? Nunggu streaming ya kan? Masa gak tahu kalau di rumah kan masuk kamar diem Nunggu nonton. streaming gitu kan, nonton. Nanti, wah streamingnya jam segini, nonton yang lain deh. Tiba-tiba sudah kelewatan. Udah kelewatan ya. Kan biasanya ke gereja ya kan, habis itu makan malam keluarga. Cuman dari tahun ini beda Kak. Tahun ini beda ya. Jadi, apa bedanya? Mungkin bedanya kita di rumah. Oh, iya. Bedanya kita di rumah. Bener sih. Nggak ketemuan gini. Iya. Mungkin Oke. mungkin cara memaknainya supaya nggak hilang itu Ya hilang kita sukacitanya iya gitu. jangan memikirkan perayaannya Kak. Tapi memikirkan kita tuh sebenarnya Natal tuh ngapain sih? Dan sebenarnya tuh Natal apakah memang harus di gereja, harus ketemu, apakah memang merayakannya harus begitu? Begitu. Jadi lebih ke arah pribadi semua ya. Selama ini kan kita celebration satu keluarga besar gereja gitu, emang kita harus datang sama-sama kan merayakan betapa besar kasih Allah. Tapi mungkin tahun ini kita akan lebih ke arah pribadi ya, Natalnya lebih personal gitu kan. Bagaimana kita mengisinya dengan berefleksi tadi. Kosof kalau Stephen bilang iya ya, harus jangan terjebak dalam perayaannya. Ini aji mumpung nggak? Mumpung kita nggak bisa sama orang lain, ya bisa sama orang lain, cuma nggak bisa rame-rame. Jadi kayak lebih ke make yourself apa bahasa Inggrisnya tuh? Apa Make ya? your inner beauty by yourself. Apa itu? Artinya apa? Tolong diterjemahkan, Tolong diterjemahkan. editor Nanti sendiri. tolong teman-teman yang tahu. Berarti kita di tempat ini ya. ini lagi buka lowongan ya, editor, kameramen, kameramen, itu soundman. Teman-teman yang kangen pelayanan boleh loh. narasumber juga boleh. Oh iya boleh. Saya di Siapa sini tahu dikira ngapain? Cuma curcol. Ya terus kan ada tadi orang lagi. Terus kan artinya tadi apa? Kata nggak ngerti. Ya intinya ya Gak tahu juga. Iya, saya juga kadang-kadang gitu. Ya mungkin mulai memperbaiki secara batiniah. Secara batiniah. Batiniah. Wah, Kan gereja kita sering banget tuh ngomongin tentang batiniah. batiniah. Spiritualitas. Yes. Itu bahasa. Seperti bahasa- visinya gereja apa Kak? apa ya? Merayakan Om. kasih karunia Itu. dan transformasi kehidupan. Hafal. Oh apa? Wih. Salah, lulus. Saya lupa. Gak apa-apa Iya, kalau iya. kita yang lupa gak apa-apa. Kali ini kebangetan ya. Benar-benar, Kak Thomas setuju bahwa jangan sampai kita kehilangan sukacita ya di Natal walaupun ada masa pandemi. Justru ini kesempatan untuk kita secara pribadi merefleksikan tentang Natal ya, memaknai Natal. Kalau buat Kak Thomas secara pribadi harusnya ya pesannya Kak Thomas juga sih buat teman-teman Fresh TLC, seharusnya memaknai Natal itu dengan melihat kembali pada Alkitab gitu ya. Ingat orang Majus kan, orang Majus gitu kan. Orang majus. Orang Majus itu maju. Maju. Oh, Itu maaf. Orang Majus kan dia datang dari jauh, dia kan ya, dia mencari Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan dan memberi hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah itu juga yang Kak Thomas ingin kalian rasakan juga dalam Natal tahun ini gitu ya. Di masa pandemi ini bagaimana tetap bergairah datang sama Tuhan, tetap bergairah menyembah Tuhan, bahkan mengambil komitmen untuk memberi hidup kalian sebagai hadiah kepada Tuhan di hari Natal ini. Lebih ke arah situ sih, lebih ke arah pribadi situ, sehingga Natal itu tetap bermakna gitu ya, walaupun di masa-masa pandemi kita nggak bisa ketemu teman-teman gitu kan, kita mungkin hanya di rumah bersama dengan keluarga, tapi jadi akan lebih indah waktu kita meniru seperti orang Majus itu ya, mencari Tuhan,
menyembah Tuhan dan memberikan komitmen hadiah kepada Tuhan bahwa kita akan bisa lebih baik lagi, hidup berkenan lagi gitu kan. Dan kalau secara filosofi Natal memang seharusnya, mungkin bukannya Kak Thomas gak setuju dengan kemeriahan ya, perayaan, bukan. Kalau bisa emang kita harus merayakan menunjukkan kita sukacita. Tapi kalau kita lihat Natal pertama kali justru ada dalam kesederhanaan gitu kan ya. Ada di dalam kandang domba yang segalanya terbatas gitu kan, dengan penuh kerendahan hati Allah yang pemilik alam semesta itu justru turun ke bumi untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi ya walaupun mungkin sekarang ini sederhana Natal kita, tapi itu tidak menghilangi sukacita kita, karena memang Natal berbicara tentang kesederhanaan dan kerendahan hati sih. Itu sih dari Kak Thomas, yang bisa Kak Thomas tambahkan dari kalian. Thank you banget mungkin buat obrol-obrol singkat kita gini ya. Ada mau ditambahkan lagi apa? Jangan nambah minuman ya. Ini minuman ya saya bikin sendiri tadi ya. Ya, Tolong. terima kasih sebenarnya saya terima kasih diundang di sini. Oke, thank Tepuk you. tangan dulu. Ya, Podcastin. jangan bosan loh diundang sini lagi. Saya enggak bosan, kapok mungkin. Bener banget. Jangan kapok. Jangan bosan tapi kapok. Jangan dong. Jangan dong gitu. Nanti saya bingung mau undang siapa lagi. Kalau teman-teman mau diundang, silakan hubungi PM saya. enggak usah. Enggak usah gitu ngomong. Ya boleh sih. private chat ke ini ketua kalian yang baru. Bener kita terima, mungkin ada masukan. Biasanya tuh ada pelantikan tuh pakai apa Slayer. Anda yang Slayer itu kelulusan. kelulusan. Saya kelulusan dapat apa? Tahun ini loh. Saya tahun lalu membuat kelulusan tuh bagus loh teman-teman. Saya membuat tahun lalu Slayer dikasih bagus. Tolong gak usah didengarkan ya teman-teman. Saya tuh Curhat. iri. Slayernya Kosofi tahun depan. Delay dong. Delay. Masa 8 tahun? Kelulusan dari remajanya di delay gitu. Masa pandemi. Pre-order. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Atau ada lagi tambahan dari Steven? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya mungkin Natal itu kalau dimaknai kita mencari Tuhannya, kita merayakan kelahiran Tuhan, merayakan kasih Allah kepada kita semua. Sebenarnya tuh tetap sukacita ya Kak? Iya. Soalnya kita bersukacita karena kasih Allah, bukan Benar. kita bersukacita karena perayaannya. Bukan, benar. Jadi walaupun kita tahun ini tidak bisa merayakan, kita harus di rumah, tidak bisa ketemu banyak orang, kita harus tetap sukacita karena kita tahu bahwa kita merayakan datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Benar sekali. Benar, itu yang paling penting. Wis. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi Oke. bukan eksisnya, bukan seneng-senengnya, tapi Tuhan Yesusnya. Amin, benar. Narsis Setuju. boleh. Narsis Jangan alay. Nanti Narsis kamu boleh, besar jangan alay. malu. Kok aku dulu kayak gini? Aku ngeliat Instagramku bawa-bawa. Ih. Instagramku dulu pos-posan pertama yang pi. Jangan sebut merek. Saya kompetitor Oke, Gitu teman-teman. bagaimana kita biasanya menutup dengan apa? Dengan apa nutupnya? See you when I see you. Oke, sama-sama ya konsep. Gimana tuh? See you See when you I see you. Nanti Oh. Stephen kasih tanda, oke? Behind the scenes ini. Oke, Oke. boleh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus semua video Fresh TLC di bulan Natal ini. Pasti seru-seru semua. Yes. See you. Ulangi. Kompak nggak kompak? 1, 2, 3. See you when I see you. Bye. Selamat berkati.